Tema afirmasi dan pesan positif kita kali ini adalah keberanian menjadi diri sendiri, melawan ekspektasi orang lain. Di sini akan saya uraikan hal-hal yang bisa dan masih membelenggu, untuk kita berani menjadi diri sendiri seutuhnya. Coba tarik napas dalam-dalam sekarang juga. Rasakan udara masuk ke paru-paru Anda. Pernahkah Anda merasa bahwa napas Anda selama ini terasa pendek dan tercekik? Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menekan dada Anda, mengatur bagaimana Anda harus bicara, bagaimana Anda harus berpakaian, hingga kemana arah karir Anda harus melangkah. Tangan itu bernama ekspektasi. Sejak kita lahir, dunia sudah menyiapkan cetakan untuk kita. Kita diharapkan menjadi anak yang penurut, siswa yang berprestasi di bidang yang dianggap aman, lalu menjadi dewasa yang memiliki pekerjaan stabil dengan status sosial yang bisa dipamerkan. Kita berlari di atas treadmill yang kecepatannya diatur oleh orang lain, lelah setengah mati, namun tidak pernah benar-benar sampai ke tujuan yang kita inginkan. Mari kita berhenti sejenak dan bertanya, mengapa kita begitu khawatir atau takut mengecewakan orang lain? Secara psikologis, kita memiliki kebutuhan mendalam untuk belonging atau merasa memiliki kelompok. Menjadi berbeda seringkali terasa seperti menjadi terasing. Kita takut jika kita menunjukkan jati diri yang sebenarnya. Dengan segala keanehan, kegagalan, dan mimpi-mimpi liar kita, orang-orang akan pergi meninggalkan kita sendirian di tengah kegelapan. Namun, mari kita renungkan ini dengan jujur. Jika seseorang mencintai Anda hanya karena Anda memenuhi syarat-syarat mereka, apakah itu benar-benar cinta? Ataukah itu hanya transaksi? Ketika Anda terus-menerus mengikuti ekspektasi orang lain, Anda sebenarnya sedang membangun penjara yang sangat indah, tetapi Anda adalah satu-satunya tawanan di dalamnya. Mungkin ada satu momen dalam hidup Anda, bisa jadi saat ini, ketika suara di dalam diri Anda mulai berbisik lebih keras. Ia tidak lagi bisa dibungkam oleh tumpukan pekerjaan atau pujian palsu. Suara itu berkata, "Ini bukan aku. Hidupku bukan milik mereka." Mendengarkan suara ini adalah langkah pertama menuju keberanian. Ini bukan tentang menjadi pemberontak yang penuh kemarahan atau membenci orang lain. Ini adalah tentang rehabilitasi jati diri. Ini adalah proses pulang ke rumah yang selama ini Anda tinggalkan dalam keadaan kosong dan gelap. Mari kita uraikan musuh kita agar kita bisa menghadapinya dengan kepala tegak. Ekspektasi keluarga seringkali datang dari tempat yang disebut kasih sayang, namun bisa menjadi yang paling menyesakan. Mereka ingin Anda aman, tetapi definisi aman bagi mereka mungkin adalah penjara bagi Anda. Ekspektasi sosial dan digital. Di era media sosial, kita ditekan untuk memiliki hidup yang estetik, karir yang melesat di usia 20-an, dan hubungan yang sempurna. Kita membandingkan behind the scene kita yang berantakan dengan highlight reel orang lain. Ekspektasi diri yang terdistorsi. Kadang, musuh terbesarnya adalah suara di kepala kita sendiri yang sudah terlanjur tercuci otak oleh standar luar, sehingga kita merasa gagal jika tidak sehebat orang lain. Aku mengakui bahwa selama ini aku telah mengabaikan kebutuhanku demi kenyamanan orang lain. Aku memaafkan diriku atas hal itu. Aku mengakui bahwa selama ini aku telah mengabaikan kebutuhanku demi kenyamanan orang lain. Aku memaafkan diriku atas hal itu. Mulai detik ini, aku menarik kembali otoritas atas hidupku. Aku adalah penulis naskah, sutradara, sekaligus aktor utama dalam ceritaku sendiri. Mulai detik ini, aku menarik kembali otoritas atas hidupku. Aku adalah penulis naskah, sutradara, sekaligus aktor utama dalam ceritaku sendiri. Ketidaksetujuan orang lain terhadap pilihanku bukanlah tanda bahwa aku salah. Itu hanyalah tanda bahwa mereka memiliki peta yang berbeda denganku. Aku menghormati peta mereka, tapi aku akan berjalan di atasku sendiri. Ketidaksetujuan orang lain terhadap pilihanku bukanlah tanda bahwa aku salah. Itu hanyalah tanda bahwa mereka memiliki peta yang berbeda denganku.
Aku menghormati peta mereka, tapi aku akan berjalan di atasku sendiri. Aku layak dicintai dalam bentukku yang paling murni. Aku tidak perlu melakukan performa atau berpura-pura untuk mendapatkan tempat di dunia ini. Aku layak dicintai dalam bentukku yang paling murni. Aku tidak perlu melakukan performa atau berpura-pura untuk mendapatkan tempat di dunia ini. Keberanianku menjadi diri sendiri adalah cahaya. Saat aku berani menjadi nyata, aku secara tidak langsung memberi izin kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama. Keberanianku menjadi diri sendiri adalah cahaya. Saat aku berani menjadi nyata, aku secara tidak langsung memberi izin kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama. Menjadi diri sendiri akan membawa konsekuensi. Akan ada konflik. Akan ada air mata. Namun, percayalah, konflik dengan orang lain jauh lebih sehat daripada konflik terus-menerus dengan jiwa Anda sendiri. Siapa saja orang yang mendukung pertumbuhan Anda, dan siapa yang hanya mencintai Anda jika Anda bisa dikendalikan? Mulailah menjaga jarak dari suara-suara yang meracuni. Lebih baik gagal di jalan yang Anda pilih sendiri daripada sukses di jalan yang dipaksakan orang lain. Kegagalan di jalan sendiri adalah pelajaran, kesuksesan di jalan orang lain adalah beban. Sadarilah bahwa mengecewakan orang lain sesekali adalah tanda bahwa Anda sedang tumbuh. Anda tidak dilahirkan untuk memenuhi daftar keinginan semua orang. Pada akhirnya, hidup yang memuaskan bukanlah hidup yang tanpa celah di mata orang lain. Hidup yang memuaskan adalah hidup yang terasa pas di dalam hati Anda sendiri. Saat Anda berani menanggalkan topeng itu, mungkin awalnya Anda akan merasa telanjang dan kurang. Namun, disitulah letak kekuatan sejati Anda. Anda tidak perlu menjadi segalanya bagi semua orang. Anda hanya perlu menjadi Anda sepenuhnya. Dunia tidak butuh lebih banyak orang yang berpura-pura. Dunia butuh Anda yang berani, yang jujur, dan yang hidup dengan cara Anda sendiri.